Saya baiknya setengah nih. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, begitu dong, mestinya semangat ya nggak? Ya. Romo, ada umat baru. Oh iya, selamat datang ya. Salam kenal nih, ya. Siapa namanya Bu? Anyo. Oh iya. Terima kasih udah datang kemari ya. Jangan lupa minggu besok datang lagi. Ya pokoknya udah dikontrak kemari. Saya datang untuk selama-lamanya ya. Yang penting di sini mah happy. Ya, tadi kebetulan saya tadi ikut pelatihan ya. Ikut pelatihan konsul ya. Konseling ya. Jadi nanti kalau ada yang mau konsul sama saya boleh. Ya bayarannya murah, tenang aja. Ya. Jadi yang soal rumah tangga, jodoh gitu kan apa. Nanti boleh ini sertifikat. Ya, saya udah dapat sertifikatnya. Tadi ya kan. Dua hari belajarnya. Dari kemarin dari jam 8 sampai jam 6. Tadi juga ada jam 8 sampai jam 6 juga. Ya, tapi nanti ada kelanjutannya. Ini baru sertifikat yang lokal, nanti 2 bulan kemudian baru terbit sertifikat yang internasional. Katanya sebegitu katanya. Ya mudah-mudahan aja ya. Ya baik Bapak Ibu. Pada hari ini mari kita sharing ya. Sharing apa sih apa yang kita sudah dapat nih selama ini ya. Akan saya coba ya apa yang tadi kemarin sampai tadi saya dapat di latihan saya. Biasanya ya kan kita sebagai manusia kurang merasa bersyukur ya terlahir sebagai manusia ya. Kenapa? Sering ya kita dengar gitu kan, kita saksikan di masyarakat. Tapi kalau yang di sini sih nggak saya jamin ya. Udah cakep-cakep ganteng-ganteng. Ya ketika dia lahir sudah besar, kok saya kayak gini sih jelek gitu kan ya. Terus kok saya seperti ini kurang ganteng, ya nggak cantik gitu kan. Kadang kita nggak bersyukur nih ya. Kalau buat rupa kan itu urusan nanti ya. Yang penting sudah bisa atau dapat terlahir sebagai manusia itu sudah berkahnya luar biasa ya. Karma baik kita artinya sudah banyak. Karena sungguh sulit kita terlahir kembali sebagai seorang manusia ya. Nah, lalu bagaimana kalau ketika kita saat ini dilahirkan kurang banyak kekurangannya, mungkin kurang cakep, kurang cantik, kurang ganteng ya. Bagian ganteng ya tingkatin lagi supaya apa? Kelahiran yang akan datang kita jauh lebih ganteng dan lebih cantik lagi ya. Kalau bisa sih jangan terlahir lagi ya. Gitu. Untuk selama-lamanya seperti guru agung kita Buddha Gautama, dia tidak terlahir lagi ke alam manapun karena sudah masuk nibbana ya. Bagaimana kita sebagai umat awam, apa bisa masuk nibbana? Apa bisa kita menjadi seorang Buddha? Bisa ya. Ketika kita dilahirkan sebagai manusia, kita adalah calon Buddha sesungguhnya. Tinggal bagaimana kitanya mau nggak tempuh jalan itu. Ya tapi sang Buddha juga maksudnya tidak menghukum, mengklaim bahwa umat Buddha harus selalu menjadi Buddha atau menjadi biku, enggak ya. Buddha Agung kita mengatakan ada 2 pilihan nih sebagai manusia. Kita mau hidup sebagai calon Buddha, tapi kita semuanya calon Buddha ya. Mau melakukan kehidupan suci itu menjadi seorang biku atau biksuni bagi wanita, atau mau melakukan kehidupan sebagai perumah tangga ya. Ini ada 2 pilihan. Makanya bagi kita jangan kecil hati walaupun kita berumah tangga itu udah diakui sebenarnya sama sang Buddha ya. Kita diakui tetap umat Buddha. Nah, bagaimana kita sendiri nih yang harus ya kan, yang harus memperbaiki karma kita. Karena kita terlahir sekarang di sini akibat karma kita sendiri ya kan, kita terlahir oleh karma kita sendiri.
Makanya ketika kita menyadari ada kekurangan di dalam diri kita, coba kita cari tahu nih, ya kan? Oh, kita kurang cantik nih. Bagaimana supaya nanti kita lahir kemudian, ya kan, di kehidupan yang akan datang lebih cantik lagi? Kita harus banyak berbuat baik. Ya, memupuk perbuatan baik di antara apa? Ya, yang paling gampang berdana. Ya, berdana kan gampang. Tinggal keluarin bobana, masukin kotak dana ya. Jangan itu deh. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya kebangetan. kalau berdana nggak harus sekian ya, jadi terserah. Makanya saya sediakan kemarin saya udah bilangin, saya sengaja taruh kotak dana seperti ini. Jadi bagi Anda yang mungkin, aduh minggu ini saya pas nih kehabisan duit gitu kan, tadi beli beras atau anak-anak beli Indomie habis, nggak apa-apa. Datang aja, tau nggak dilihatin, saya nggak pakai CCTV di sini. Jadi kalau nggak dana tuh ketahuan tuh, misalnya Mimi nggak dana, besok saya tegur, Mimi kemarin kamu nggak dana ya, nggak gitu ya, karena nggak ada buktinya. Nggak lah ya, kita nggak pernah pasang CCTV untuk kotak dana ya kan. Jadi siapa aja, maksud saya taruh di sini supaya yang ya kan yang merasa pada saat mau berdana kita nggak cukup uang, ya jangan berdana. Dana para kita maksudnya ya kan. Anda sudah datang kemari aja, Anda sudah berdana. Karena apa? Dengan niat baik ya kan, sehingga Anda sudah sampai kemari, itu pun suatu perbuatan baik. Terus Anda baca parita, itu juga perbuatan baik. Ya kan? Terus apa? Meditasi. Ya kan? Nggak kalah baiknya. Mendengarkan sharing dhamma yang tepat pada waktu itu juga berkah utama, yaitu juga perbuatan baik. Ya kan? Nah ini beberapa poin perbuatan baik Anda sudah miliki, sudah dapat ya. Makanya kalau ada kesempatan seperti ini jangan disia-siakan ya. Kalau giliran kebaktian nih hari Minggu di Cetiara Prasna Sandi ada kebaktian ya kan jam 7, sengaja datangnya jam 8 ya kan. Kalau ntar Depok capek, meditasi capek, tinggal jam 8, setengah 9 tinggal makannya aja enak. Tapi bukan yang di sini, sono tuh. Gimana? Di sana. Kalau yang di sini saya percaya buktinya malah saya yang ketelatan, ya kan? Karena saya tahu Bapak Ibu mengerti, ya kan, apa sih yang didapat ketika kita datang ke Cetiara Prasna Sandi ini. Ya yang tadi saya bilang tadi itu, ya berapa poin kebaikan udah di kantong kita. Kalau per minggu 4-5 poin kebaikan udah kita pegang, kita miliki, coba sebulan 4 aja, 4 kali, udah 20 perbuatan baik. Itu di sini aja, ya kan? Belum nanti kalau Anda keluar di rumah, ya kan? Jangan begitu keluar setia di rumah ngoceh-ngoceh lagi. Jangan ya. Ya, sesuai dengan apa yang tadi saya dapat. Saya juga tadi kita mungkin nggak ngerti apa yang kita lakukan nih, ya kita praktekkan. Mau itu terhadap anak, ya kan, suami, istri, bakal tetangga, saudara kita, teman-teman kita. Itu kadang-kadang kan pusatnya kan dari pikiran kita nih, ya. Sebelum kita ngomong kan kita udah mikir, gue mau apa nih mestinya kan gitu ya. Terus saya mau berbuat apa nih? Kan udah pikiran. Ingat, pikiran itu adalah propor, ya, segala sesuatu pusatnya di pikiran kita. Makanya kalau kita mau, ya kan, melakukan sesuatu yang baik, jangan sesekali pikiran kita diisi dengan yang kotor-kotor. Karena tadi saya dapat dari guru pembimbing saya, apa yang kita mau perbuat itu udah ada di sini, mindsetnya ada di sini, ya kan? Ya, terima kasih. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita pikir, ya. Makanya saya juga baru tahu kalau ya kan sesuatu yang baik itu mau kita dapati, jangan berpikir yang buruk. Ya, ini objeknya hati-hati nih, di pikiran kita. Ketika kita misalnya ada, saya kan sering nyuruh siapa yang mau mimpin, Anda jangan berasumsi atau berpendapat, aduh saya nggak bisa Romo, jangan. Kalau Anda sudah seperti itu, Anda selamanya nggak bisa. Ya, tapi saya mau belajar, saya bisa, itu pasti bisa. Ya,
tadi juga ilmunya ini saya terapkan ilmunya ini ya kan. Itu juga motivasi untuk menunjang kegiatan kita bersama di sini ya. Jadi kalau sesuatu memang walaupun yang belum kita pernah lakukan, tapi pernah kita lihat, coba kalau ada kesempatan dicoba nggak apa-apa, ya kan? Terus bagaimana kalau salah, misalnya nanti umat pada ketawain kita, oh tuh dia mah jangan suruh mimpin lagi, ya kan nggak bisa, nggak enak suaranya pales, memangnya berduaan ya kan? Ya nggak apa-apa, itu memang resiko ya, segala resiko. Memang saya terus yang senior yang udah pinter, dulunya tuh pinter kan enggak ya, seperti saya juga mimpin gitu, itu dulunya sama ya, belajar banyak salah, justru dari kesalahan itu kita bisa memperbaiki sehingga kita kita memperoleh sesuatu yang baik ya. Jadi lain kali kalau ada saya suruh tugas, siap mau ya kan, jangan bilang aduh mau saya nggak bisa, jangan. Kalau nggak bisa berarti stop sampai di situ ya, Anda nggak ada usaha untuk jadi bisa, tapi oke mau saya akan coba. Nah itu bagus. Kalau misalnya belum ngerti tanya, tapi jawabannya jangan bilang nggak bisa. Kalau bilang nggak bisa udah stop, mati dah sampai situ ya kan, selamanya nggak bisa. Tapi akan saya coba ya kan, mudah-mudahan dengan coba itu kan mau melakukan, istilahnya mau ada niat untuk melakukan sesuatu yang baik ya kan, gitu. Ini kunci ya, sebenarnya kunci. Kadang mereka gitu kalau disuruh, aduh saya nggak bisa, udah deh mati deh, stop sampai di situ ya. Yang penting di sini ada kemauan ya kan, ada kemauan ya kan, mau melaksanakan, mau belajar, itu jauh lebih baik ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya juga maunya nih semua umat bisa mimpin di sini ya. Jadi nanti yang masih ada timbul keraguan-raguannya, saya bisa minta bimbingan dari yang seniornya gitu. Oke lah, yang pendampingnya pakai ini aja ya kan, ketok bel ini aja, teng gitu, nggak apa-apa. Tapi sama-sama lihat, belajar, jangan asal ketok aja ya. Sama-sama lihat buku, karena kan ada aturannya. Setiap satu bait baru diketok, teng, baru mulai kita baca. Ya, lihat gitu. Nah nanti juga pada saat sadu, ya usahakan gini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ketok dulu baru sadu ya, jangan sadu dulu baru diketok. Teng, sadu, terus teng gitu ya. Jangan sadu teng gitu ya. Ya jangan, jadi kurang sedap gitu ya. Ya atau teng baru sadu gitu. Kayak misalnya kan nama Karagata, ya kan. Ketika kita mau namaskarakan Namo Buddhaya, itu ketok dulu, teng baru Namo Buddhaya. Nah setelah pemimpin pada posisi semula lagi, jangan langsung teng lagi, karena kan kita mungkin imbangin yang lain, mungkin yang lain belum siap, jadi ada jeda sedikit. Jadi gitu, teng lagi mereka udah siap gitu. Jangan kita udah buru-buru gini ya, teng udah kita sendiri nih ukurannya, karena kebaktiannya kan rame-rame, jadi kita ngimbangin yang belakang udah siap belum, ada jeda dikit, teng. Jadi begitu pas itunya namaskaraannya bisa bareng ya kan, walaupun yang pemimpin udah duluan nih dia posisinya gitu kan, kita jeda sebentar, teng baru. Artinya kita nunggu yang belakang, umat yang belakang. Sering memang seperti itu ya. Jadi kayak diburu-buru gitu. Ya takut angpau diambil. Ya jadi nanti belajar nggak apa-apa ya, belajar. Ini minggu depan siapa nih? Ini Ko Aceh sama Akuang. Akuang ya. Nanti dibagi aja tuh, yang mau baca siapa, yang ketok ini siapa. Gantian aja ya. Rono, minggu ini seperti Akuang yang ketok, ya. minggu depan itu. Nanti diatur aja, pokoknya pasangannya diatur. Mimi pasangannya siapa? Oh ya, ini sama ini ya. Ya, mesti berani ya, mesti berani. Iya, mesti berani ya, mesti. Ketoknya yang ini, ketoknya bukan ketok bikin. Iya, mau ketok sama dia jangan. Tadi nggak ada yang takut dia diketok. Ya, jadi semua ya, saya juga minta semua harus bisa ya. Kenapa? Saya juga minta tolong, karena kan kalau saya sendiri di sini, Setia ini nggak mungkin bisa jalan, ya kan?
acaranya nggak bisa berjalan. Kenapa? Nggak bisa saya kerja sendiri, ya. Makanya kemarin kita bentuk, ya kan, kebersamaan dan keluarga besar Citiara Perasaan Sandi ini, ya. Jangan bilang, aduh saya mah ini anak bawang, ya kan. Saya mah bawang ada anaknya, ya. Saya mah ini itu, jangan, sama-sama ya. Anda harus percaya sama saya, di mata saya Anda sama semua, ya. Yang semua cakep pokoknya, saya anggap semua pintar, ya kan. Jangan takut saya beda-bedain, ya, semua sama, ya kan. Kalau kamu bapak ibu yang membedakan saya, ya nggak masalah, ya. Orang kita pasti beda, ya kan, karena ibu wanita, saya pria. Beda cuma di situ doang, ya. Jadi coba mulai hari ini apapun yang kita mau kerjakan kita bisa. Jangan bilang, saya nggak bisa nih, gitu. Jangan, kerjakan dulu. Kalau belum pernah kita tanya, siapa nih kira-kira yang pernah melakukan hal seperti ini, kita tanya, ini gimana ya, gitu, ya. Jangan kalau bilang nggak bisa, stop sampai di sini. Berarti kita nggak mau bisa, itu istilahnya, gitu, ya. Harus percaya diri, ya kan, pede. Kata anak sekarang tuh pede, ya kan, gitu ya. Perkara nanti yang lainnya ketawain kita, cerita itu udah EGP, ya kan. Emang gue pikirin, ya, gituin aja. Kalau dia mah ini nggak enak nih, gini aja, EGP aja, ya nggak. Jangan dipikirin, ya kan. Sekarang kalau kita dicela nih, oh dia banyak salah gini. Kalau kita balik, kamu bisa nggak? Enggak. Kan lebih bagus yang yang mau walaupun salah tapi dia mau loh berusaha, ya kan. Dari kesalahan itu kan bisa diperbaiki, ya kan. Bisa juga Anda semua bisa nanti lebih lancar daripada saya, ya kan, gitu. Sama misalnya nanti mau tingkatin lagi, udah pada kemarin ini udah pada bikin kartu upasaka kan, pasti kayak udah belum? Oh belum ya. Nanti mudah-mudahan nanti kalau ada saya umumin lagi, kita panggil biku lagi, kita di sini dihadir lagi, gitu ya. Mudah-mudahan ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau sharing, silakan. Karena kan kita waktu kemarin itu udah dua tahun lebih kan kita nggak ketemu, mungkin ada apa gitu kan. Silakan, ada yang mau ditanyain. Ayo ibu, kira-kira mau ada usul apa? Begitu datang balik kok begini gitu. Ayo kita sharing-sharing aja, silakan. Ada yang mau di-sharing hari ini supaya kita lebih tahu, ya kan. Kalau kita kita nanya, berarti kita berbagi ilmu juga nih sama yang lain, ya kan. Mungkin kejadian itu udah pernah terjadi pada diri teman, malu untuk bertanya. Nah, ketika ada orang bertanya, pas lagi misalnya, oh jawaban itu udah buat mereka, gitu. Ya silakan. Ayo, Kode. Foto, Mak. Jangan yang susah-susah, awas. Yang gampang-gampang aja. Ya, sayur asem bumbunya apa? Gitu.